Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam Matius pasal 16 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 16 ayat 22 sampai 23. Alkitab berkata seperti ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23 mengatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, pada waktu itu Yesus menyampaikan kepada para rasul bahwa akan ada sebuah momen di mana Yesus akan ditangkap, kemudian disiksa, kemudian disalib, kemudian Yesus akan meninggal dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ketika Tuhan Yesus menjelaskan peristiwa ini akan terjadi di dalam pelayanannya ke depan, dan hal itu akan menimpa Yesus, bahwa dia akan ditangkap, disiksa, dan akan disalibkan. Ketika Petrus mendengar hal itu, Petrus menangkap tangan Tuhan Yesus, memegang tangan Tuhan Yesus, dan menegur Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Kemudian reaksi Tuhan Yesus waktu itu adalah menegur Petrus, enyahlah engkau iblis, sebab engkau hanya memikirkan rencana manusia, bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan. Saudara, coba perhatikan konteksnya pada waktu itu. Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Bahkan bahasa yang digunakan bahasa yang cukup keras. Yesus menegur muridnya yang bernama Petrus dengan berkata, enyahlah engkau iblis, engkau belum mengerti kronologi atau rencana Allah untuk penyelamatan manusia di muka bumi. Petrus ditegur oleh Yesus dengan bahasa yang sangat kasar, saudara. Apakah Petrus selalu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai murid atau sebagai rasul? Ternyata tidak. Petrus meskipun ditegur Tuhan dengan keras tentang pola pikirnya yang tidak bisa menyelami rencana Allah, ketika Petrus ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan Yesus, Petrus tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rasul, sebagai murid. Tetapi Petrus mau untuk berubah, dan Petrus mau untuk memperbaiki cara pandangnya. Nah saudara, ini adalah mentalitas seorang murid. Di renungan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kalau kita menjadi seorang murid, maka kita akan disertai dengan berbagai macam mujizat yang daripada Tuhan. Kalau kita ingin menjadi Kristen murid, berarti kita harus belajar dari Petrus, yaitu Petrus rela untuk dibentuk kepribadiannya oleh Tuhan. Ketika Petrus cara pandangnya tidak benar, dikoreksi oleh Tuhan Yesus dengan teguran yang keras, nyala engkau iblis, dan Petrus mau bertobat. Saudara, kalau kita ingin menjadi Kristen murid, maka kita harus mempunyai hati yang rela untuk dibentuk, meskipun pada waktu itu sangat tidak mengenakan. Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa kita itu seperti bejana di tangan penjunan atau di tangan orang yang membuat bejana. Bejana itu ketika dibentuk dia tidak bisa protes, saudara. Dia mau dibentuk model apapun, meskipun itu menyakitkan, dia harus terima pembentukan itu. Karena pembentukan itu akan membawa kemurnian atau membawa kualitas di dalam dirinya. Nah, Petrus mau dibentuk pada waktu itu. Dia tidak marah dengan Tuhan ketika Tuhan menegur perspektifnya tentang penyelamatan manusia yang salah. Dan Petrus mau bertobat. Dan menariknya, Petrus itu tidak hanya ditegur atau dibentuk Tuhan sekali dua kali, tetapi berkali-kali, saudara. Rasul Petrus pernah ditegur karena dia dinilai oleh Tuhan kurang percaya, kurang iman. Saudara bisa bayangkan, Rasul Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus
karena dia kurang iman, kurang percaya, yaitu ketika Petrus mendatangi Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Tiba-tiba ketika sambil berjalan, Petrus jadi tidak percaya, kemudian dia tenggelam ke dalam laut pada waktu itu dan ditolong oleh Tuhan. Dan ketika itu Tuhan Yesus menegur Petrus dengan berkata, "Engkau kurang percaya." Saudara bisa bayangkan, Petrus tidak marah ketika ditegur Tuhan, tidak marah ketika dibentuk oleh Tuhan, tetapi dia belajar untuk semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, Petrus juga pernah ditegur oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan Petrus menggunakan pedang untuk melawan, dan Tuhan Yesus menegur Petrus, "Jangan gunakan pedang itu, karena siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang." Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya, tetapi Petrus tidak tersinggung, Petrus tidak marah, tetapi Petrus berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada puncaknya Petrus ditegur Tuhan ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sampai ayam berkokok. Petrus waktu itu menyesal, dan mulai saat itu Petrus bertobat. Dan setelah itu Petrus bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan, memberitakan Injil. Dia berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Dia melakukan berbagai banyak mujizat di dalam pelayanannya. Saudara, kalau kita lihat biografi Petrus, ditegur tentang tidak memahami rencana Allah, ditegur tentang hati yang kurang percaya, ditegur tentang menggunakan kekerasan, ditegur tentang menyangkal Tuhan 3 kali. Teguran-teguran itu diterima Petrus untuk membentuk kepribadiannya. Ini adalah ciri kehidupan seorang murid. Mau ditegur, mau dibentuk, sehingga semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Saya tidak tahu apa yang selama ini, karakter buruk apa yang selama ini masih saudara hidupi. Tapi ketika ada firman yang menegur kita, mengevaluasi kita, mari kita punya spirit passion untuk berubah jadi lebih baik. Saya tidak tahu bagaimana etika kerja saudara, tetapi ketika ada firman Tuhan dan ada Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hati kita untuk bekerja dengan etos kerja yang baik, mari kita berubah menjadi lebih baik. Saya tidak tahu bagaimana hubungan saudara dengan sesama, tetapi kalau hubungan kita bermasalah dan Tuhan sudah menegur kita untuk bisa mengasihi, menyapa, dan menghormati, mari kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hati yang mau dibentuk adalah ciri khas murid Tuhan Yesus. Dan bagi siapa yang masuk ke dalam spiritualitas menjadi murid Kristus, maka Tuhan akan melimpahi orang tersebut dengan banyak mujizat, seperti di dalam Markus 16 ayat 20. Karena itu mari bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, jangan puas hanya ngikuti Tuhan saja, tapi mari kita juga masuk lebih dalam lagi. Kita menjadi murid, hati kita terbuka untuk perubahan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.